Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya taklimi dan yang saya muliakan pengasuh pondok pesantren Yayasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SNM, yang terhormat Rektor Universitas Islam di Yayasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari selaku Dekan dan dosen pengampu mata kuliah evaluasi hasil belajar mengajar. Dan tak lupa pula kedua orang tua saya yang saya cintai dan teman-teman terdiri matematika semester 5 yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan tentang bab 1, yaitu penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran. Langsung saja, yang pertama, terdapat pengertian penilaian dan evaluasi. Nah, penilaian atau evaluasi itu adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan nilai dari objek dalam dunia pendidikan. Nah, biasanya itu untuk mendapatkan nilai ini bisa berupa tes tulis, lisan, ataupun penugasan. Kemudian, penilaian itu berbeda dengan pengukuran. Kalau penilaian itu akan menyampaikan respon terhadap pertanyaan, sedangkan pengukuran biasanya akan diberi pertanyaan berupa soal. Kemudian, evaluasi hasil belajar adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai. Yang kedua, ada fungsi evaluasi secara sistem instruksional. Ada 4 fungsi yang di sini, yaitu fungsi edukatif, yaitu penilaian bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar bagi siswa. Nah, ketika siswa itu mengetahui hasil penilaiannya mereka bisa memahami kemampuan mereka apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana caranya berkembang lebih baik lagi. Kemudian ada fungsi diagnostik, yaitu fungsi menemukan problem atau sebuah masalah. Nah, fungsi ini adalah tujuannya untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan siswa. Yang ketiga, ada fungsi administratif, yaitu meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Maksudnya adalah fungsi penilaian ini berkaitan dengan keperluan administrasi seperti menentukan kelulusan, kenaikan kelas, ataupun pemberian beasiswa. Kemudian ada fungsi kurikuler, yaitu memfasilitasi data dan informasi akurat untuk kemajuan. Nah, tujuannya itu adalah untuk menilai seberapa jauh tujuan-tujuan kurikulum itu tercapai. Kemudian ada fungsi evaluasi bagi pendidik, serta didik, dan bagi sekolah. Nah, untuk bagi pendidik ini, yaitu memantau segala kesulitan, mempertimbangkan kelulusan dan mencapai sebuah solusi. Nah, maksudnya di sini adalah ini membantu guru untuk memahami seberapa efektif metode pengajaran yang digunakan. Bisa untuk mengetahui kelemahan dalam proses pembelajaran, apakah materi yang sudah diajarkan itu telah dipahami atau tidak oleh siswa. Kemudian bagi peserta didik, yaitu untuk mengetahui kemampuan diri mereka sendiri. Kemudian materi apa yang sudah dikuasai, apa yang belum bagi mereka. Kemudian untuk memotivasi belajar mereka untuk lebih baik dan memperbaiki kekurangan dalam belajar. Fungsi bagi sekolah yaitu menilai keberhasilan program, menentukan kualitas pengajaran secara keseluruhan, kemudian pengambilan keputusan tentang kebijakan atau perbaikan program dalam suatu pendidikan. Kemudian tujuan penilaian ada 2, yaitu secara umum dan secara khusus. Untuk yang secara umum ini yaitu menilai kemajuan peserta didik, mengumpulkan data, serta menetapkan hasil pembelajaran dan evaluasi guru. Untuk yang khusus ini meningkatkan aktivitas siswa, kemudian menganalisis faktor sukses dan gagal, dan evaluasi pendidikan. Nah, secara singkatnya, untuk tujuan umum ini lebih fokus untuk memastikan pembelajaran berjalan dengan efektif. Sementara tujuan khususnya itu lebih fokus pada pengukuran dan peningkatan kemampuan individu. Kemudian terdapat ciri-ciri dari kemudian terdapat fungsi dari penilaian. Ada 2 juga, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Nah, secara umum fungsinya itu sebagai tolak ukur, seleksi, penempatan, diagnosis, dan kemudian keberhasilan. Secara khusus yaitu dalam segi psikologis, yaitu membantu menetapkan sebuah metode. Dari segi didaktif, yaitu memberikan semangat belajar bagi siswa. Sedangkan dari segi administratif, yaitu menghasilkan data akurat, kemudian mendeskripsikan dan menyampaikan hasil. Kemudian ciri-ciri penilaian dalam dunia pendidikan, yaitu ada secara tidak langsung. Nah, maksudnya penilaian ini
dilakukan dengan mengukur hasil kemampuan siswa, misalkan melalui tes atau soal. Contohnya, anak yang pintar menurut para ahli itu memiliki ciri-ciri menggunakan bahasa yang baik, kemudian menerima materi dengan cepat, dan memiliki daya ingat yang tinggi. Yang kedua, menggunakan ukuran serupa. Misal, EQ 105 itu dianggap normal, kemudian EQ 80 itu dianggap dungu, atau memiliki kepintaran yang rendah. Kemudian ada ciri-ciri yang bersifat relatif. Maksudnya itu, penilaian ini tidak sinkron dari awal sampai akhir. Artinya, penilaian tidak selalu konsisten atau seragam dari awal sampai akhir. Kemudian tidak selalu sinkron. Di sini ada ketidakkonsistenan dalam penilaian. Faktornya itu dapat berupa kualitas alat ukur yang digunakan, kemudian orang yang melakukan penilaian atau objek yang dinilai juga. Kemudian dari segi lingkungan dan tempat penilaian itu juga berpengaruh. Kemudian ada teknik penilaian non-tes, yaitu secara skala bertingkat. Yang kedua ada kuesioner. Yang ketiga ada daftar cocok atau checklist. Yang keempat wawancara, dan kelima pengamatan. Nah, untuk yang skala bertingkat ini dipetakan atau dibagi menjadi beberapa tingkat atau level tertentu. Kemudian untuk kuesioner ada dua, secara langsung dan tidak langsung. Kuesioner ini merupakan pernyataan untuk mendapatkan informasi. Kemudian ada daftar cocok atau checklist, yaitu penggunaan daftar untuk mencatat atau menilai kriteria tertentu. Kemudian ada wawancara, yaitu penilaian melalui percakapan langsung atau percakapan langsung dengan objek yang dinilai atau siswa. Kemudian pengamatan, yaitu penilaian secara observasi langsung. Artinya, pengamatan langsung terhadap perilaku atau tindakan mereka itu dilakukan secara langsung atau langsung turun ke lapangan. Kemudian macam-macam penilaian. Ada formatif, penilaian ini biasanya selama proses pembelajaran berlangsung itu dilakukan. Contoh seperti kuis, tugas harian, ataupun diskusi. Kemudian untuk penilaian sumatif, yaitu dilakukan dalam bentuk simulasi atau latihan. Kemudian diagnostik, yaitu dilakukan sebelum pembelajaran dimulai atau bisa disebut juga tes prasyarat. Yang kelima, penilaian selektif, yaitu penilaian seleksi untuk kelayakan siswa. Nah, ini digunakan untuk menyeleksi atau menentukan kelayakan siswa dalam hal tertentu. Kemudian ada penempatan. Penempatan ini dilakukan untuk menempatkan siswa itu apakah bergabung di kelompok atau pembelajaran yang tingkat tinggi atau rendah sesuai dengan kemampuan atau minat mereka. Kemudian jenis prinsip penilaian dan objek evaluasi belajar. Nah, jenis standar penilaian ada mutlak dan ada relatif. Untuk yang mutlak itu dibandingkan dengan kriteria sebelumnya. Untuk yang relatif dibandingkan dengan norma kelompok. Kemudian ada prinsip prosedur penilaian, yaitu jelas dan sesuai kurikulum, hasil belajar objektif, kemudian tindak lanjut hasil belajar. Untuk objek evaluasi hasil belajar, yaitu secara ranah kognitif, yaitu kemampuan berpikir, seperti contoh menghafal rumus, memahami konsep matematika, atau menganalisis teks bacaan. Kemudian ada ranah afektif, yaitu perasaan atau sikap, nilai dan emosi. Contoh, siswa itu menunjukkan kemampuannya terhadap pelajaran, menghargai pendapat orang lain, atau memiliki sikap positif terhadap lingkungan. Kemudian ada ranah psikomotorik atau keterampilan fisik dan gerak motorik. Contoh, siswa menulis dengan rapi, bermain alat musik, atau melakukan gerakan olahraga yang benar. Sekian pembahasan di bab 1 yang berjudul penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran. Kalau lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.